Oke deh, karena ini udah kumpul semua, kita langsung buka aja gitu ya. Sedikit lebih awal, nggak apa-apa. Baik, buat teman-teman yang hadir, terima kasih sudah gabung di live IG-nya Vintar Academy. Perkenalkan dulu, nama saya Wirdatul Aini, saya program direkturnya Vintar Academy. Nah, malam ini kita punya live IG yang akan mendiskusikan mengenai strategi wawancara LPDP. Kami mengadakan acara ini tentunya berharap buat teman-teman yang baru menyiapkan wawancaranya atau berniat mengikuti tes LPDP bisa mendapatkan insight baru dari pengalaman kakak-kakak yang sudah lolos LPDP ini ya, interview. Baik, buat teman-teman yang nantinya mau tanya langsung ke narasumber, bisa langsung chat di kolom komentar saja ya. Nanti saya coba bacakan di akhir sesi ya. Kita ada sesi akhir, yaitu nanti tanya jawab langsung. Dan saya mau memperkenalkan nih dua pembicara kita malam ini yang sudah siap dan tentunya in time ya. Lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Yang pertama ada dari sini dulu ya, Kak Ikhwan. Kita panggil Kak Ikhwan aja. Kak Ikhwan ini adalah penerima beasiswa LPDP dari The University of Nottingham. Dan yang kedua, kita ada Kak Dela. Kak Dela ini juga penerima beasiswa LPDP dari Universitas Gadjah Mada. Dan kebetulan mereka berdua ini sudah lulus ya. Jadi, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita bisa agak lega gitu mendengar pengalaman mereka berdua yang sudah dari lolos LPDP sampai lulus kuliah gitu ya. Baik, karena tadi perkenalannya singkat banget, boleh dong teman para narasumber ini memperkenalkan dirinya masing-masing, Kak Iwan dan Kak Dela. Boleh dimulai dari Kak Iwan dulu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Pra. Biasa dipanggil Ikhwan, asalnya dari Aceh. Kalau untuk LPDP itu, alhamdulillah lulusnya itu di batch 2 tahun 2019. Nah, setelah itu kan rencana Intek itu 2020, saya lulus itu 2020 akhir. Nah, rencana Inteknya itu 2000, kan kebalik lagi. Maksudnya lulusnya 2019, rencana Intek itu 2020. Nah, tapi kan karena COVID, diundur lagi ke 2021 gitu. Jadi 2022 baru lulus. Dan saat ini udah kembali ke Indonesia dan domisili lagi di Aceh. Gitu. Oke, sudah kembali lagi ke Indonesia ya. Dan perlu diingat tahun 2019 ya, Kak Iwan mengikuti seleksi LPDP. Nah, bagaimana dengan Kak Dela? Dipersilakan juga. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Mbak Widya bisa menyapa teman-teman online. Saya Ibu Hati Dilala, bisa dipanggil Dela, tapi sebenarnya nama panggilannya dari kecil itu Dela. Kalau mau tanya, Dela biasanya orang tua saya, kenapa? Jadi saya seleksi LPDP itu sampai 2 kali daftar. Kalau Mas Ikhwan, one take langsung kuliah. Kalau saya sempat gagal di batch pertama 2000, mohon maaf, di batch 2 2018, kemudian saya nyoba lagi di batch pertama 2019, dan alhamdulillah yang 2019 ini lolos. Dari situ baru PK itu bulan-bulan Oktober atau November gitu, sehingga baru bisa ambil kuliahnya kan 2020. Nah, karena saya jalur afirmasi, akhirnya harus menempuh pengayaan bahasa dulu selama 4 bulan di UNS Solo. Nah ini baru kemudian Agustusnya lanjut di UGM. Alhamdulillah 2022 kemarin sudah lulus dari pasca sarjana FKM UGM, dan saat ini masih setia di Jogja. Alhamdulillah baru bisa mengabdi di Poltekkes Permata Indonesia. Itu kurang lebihnya. Baik, yang perlu di-highlight ya dari Kak Dewa ini 2 kali mendaftar LPDP. Jadi yang pertama ini gagal wawancara dia Kak. Kemudian lanjut lagi daftar. Sudah wawancara tapi ternyata tidak lolos gitu. Iya. Dan bebas ya teman-teman kalau mau daftar lagi, teman-teman bisa daftar LPDP semaunya. Dan gimana sih pelajaran yang bisa diambil dari Kak Dela? Nanti kita bahas ya di sekarang ini. Kita langsung saja mulai. Yang aku pengen tahu dari Kak Dela ini ya, apa saja sih aspek-aspek yang ditanyakan ketika wawancara LPDP?
mungkin yang saya sampaikan ini pengalaman saya dulu ya Kak Wirda ya. Jadi yang tahun 2018 sama 2019 itu ada perbedaan. Jadi karena saya di 2018 itu tidak lolosnya di tahap wawancara, jadi saya boleh daftar lagi LPDP-nya kan tahun berikutnya 2019. Nah ketika 2018 yang saat saya gagal, itu nanti ada sesi wawancara sama leaderless group discussion atau LGD. Nah wawancaranya pun berbeda dengan 2019. Kalau 2019 itu ada sesi tersendiri yang terkait beasiswa, ada sesi wawancara terpisah terkait dengan kebangsaan. Nah, apa saja aspek yang ditanyakan sebenarnya kurang lebih sama. Untuk wawancara yang utama terkait beasiswanya, sebenarnya pewawancara itu ingin melihat urgensi kita untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu apa. Kemudian kita inginnya itu seperti apa nanti kalau lanjut S2 di kampus mana, di negara mana. Kebetulan saya kan memang ambilnya di dalam negeri. Nah itu nanti ditanyakan sama MPDP, kenapa kok ngambilnya di dalam negeri? Apalagi saya S1-nya kan sudah di UGM ya, istilahnya sudah dianggap universitas top di Indonesia, kenapa nggak lanjut di luar negeri? Nah itu juga salah satu pertanyaan menjebak sebenarnya. Kemudian selain itu juga ditanyakan juga apa kelebihan dan kekuranganmu. Kemudian nantinya ketika kamu dinyatakan lolos dan kamu selesai menempuh S2, apa saja yang akan kamu lakukan? Setelah lulus, kontribusimu akan seperti apa? Itu yang terkait dengan beasiswa. Kemudian ini juga ditanyakan sih, misalkan mau ambil jurusannya apa? Apalagi kalau tidak linear, itu akan terus dikejar sama pewawancaranya. Kenapa kok kamu mengambil jurusan yang berbeda dengan S1 kamu seperti itu? Selain itu juga ada terkait sebenarnya tidak ditanyakan langsung, tapi mungkin pewawancaranya itu melihat sikap mental kita, bagaimana kita ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu mereka tidak butuh jawaban, tapi mereka melihat sikap mental kita, emosi kita ketika menerima pertanyaan itu. Itu yang di wawancara utama. Kemudian wawancara kebangsaan itu yang dimulai biasanya terkait nasionalisme kita, kemudian wawasan kita terkait berita-berita topik terhangat, utamanya tentang keindonesiaan begitulah. Dan mereka juga sepertinya, asumsi saya mereka menggali apakah kita sebagai calon penerima beasiswa itu terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang dianggap akan memecah belah bangsa atau tidak gitu. Kurang lebihnya itu yang ditanyakan di sesi wawancara. Baik, cukup detail ya dari jawaban Kak Dila. Nah, kita coba ke Kak Ikhwan nih, gimana? Ada tambahan nggak? Atau mau share pengalamannya dulu? Oke, terima kasih ya sebelumnya. Jadi kurang lebih sama ya yang sudah disampaikan sama Kak Dela tadi. Cuman kemarin itu ya kalau saya lebih ke pertanyaan yang tricky gitu, kayak memang istilah sekarang kayak dirujak sama interview. Pengalaman yang benar-benar bikin down itu kalau saya itu di interviewnya bilang ini bukan rasis ya, tapi karena sebelumnya saya pernah di Jawa, belajar bahasa Inggris di Jawa, jadi kayak tahu gitu kesan orang Jawa ngomong yang lembut tapi nusuk gitu kan. Dia bilangnya gini kan, ini kan kamu mau belajar entrepreneurship ya ke UK lagi, ini mahal loh, nggak bisa gitu kamu ke Jogja aja gitu ikut workshop latihan kan lebih murah gitu. Yang kayak gitu kan langsung kita duluan gitu kan, lagi harapan nih, udah gak ada lagi harapan, udah kayak gitu interviewnya. Termasuk setelah itu mereka tuh diskusi bareng bertiga, oh iya gini kan, dan saya tuh kayak nggak ada di depan mereka tuh asik diskusi dan kayak sebenarnya interview nggak bukan gitu. Nah setelah itu kalau yang terkait kebangsaan, karena saya dari Aceh, itu yang digali tentang gamnya gitu, maksudnya apakah keluarga saya masuk di organisasi tersebut gitu, ya cuma di saya tapi juga kayak orang tua, kakak gitu kan, maksudnya intinya keluarga besar itu ada yang bersinggungan nggak dengan yang anggota GAM gitu sih. Baik, tadi ya dari kedua apa aja sih aspek-aspek atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Tapi kayaknya perlu digarisbawahi ya, kalau Kak Adela ini bisa mendaftar di tahun selanjutnya. Tetapi berdasarkan informasi yang saya dapat, itu bebas ya sekarang. Jadi misalkan dalam 1 tahun ini LPDP ada 2 tahap kan. Jadi kalau tahap 1 teman-teman gagal,
di tahap 2 teman-teman bisa langsung mendaftar gitu. Jadi aturannya memang berubah ya teman-teman. Jadi teman-teman juga perlu update dengan aturan yang terbaru gitu. Baik, tadi banyak banget ya apa aja dari mulai pertanyaan tricky, bagaimana kita merespon, emang sengaja banget mereka bikin kita down, dan cara merespon kita itu yang paling penting kalau bisa aku simpulkan begitu. Baik, setelah kita tahu nih pertanyaan apa aja yang ditanyakan, kita juga mau bahas dong kira-kira hal apa sih yang paling penting disiapkan saat wawancara LPDP. Boleh dimulai dari Kak Ikhwan dulu. Oke. Kalau menurut pengalaman pribadi ya, sebenarnya kita harus tahu dulu benang merahnya apa. Kayak kenapa kita mau lanjut kuliah. Sebenarnya apa yang sudah kita tulis di esai itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di depan interviewer. Istilahnya kayak mungkin gini ya, yang kita tulis dengan yang mereka pahami itu mungkin berbeda. Nah, disinilah kesempatan kita untuk menyampaikan gitu face to face. Oh, maksud saya ini seperti ini loh. Yang saya ingin lakukan nanti setelah saya lulus akan seperti ini, kolaborasi dengan pihak A, B, C, dan D. Jadi kayak kita jangan takut dengan pertanyaannya, karena memang sebenarnya apa yang ingin kita lakukan itu udah kita yang rencanakan, gitu. Kita yang paling tahu. Jadi ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tricky, santai aja sih sebenarnya. Yang penting kita harus bisa meyakinkan interviewer bahwa saya adalah kandidat yang kuat untuk beasiswa ini. Gitu. Baik, tadi dari Kak Iwan boleh ditambahkan untuk dari Kak Adila? Kalau saya merasa persiapannya memang harus dipersiapkan dengan matang sih Kak Wir. Karena pengalaman yang 2018 itu saya posisi kan memang sedang menempuh profesi apoteker juga. Jadi fokusnya tuh memang saya rasa persiapan saya itu kurang karena fokusnya berpecah. Dan itu yang saya rasa paling akhirnya lawan saya gagal pertama adalah itu tadi, saya tidak bisa menemukan benang merah urgensi kenapa saya harus lanjut S2.